kabarnya? Baik, alhamdulillah. Iya Bu Ari, seperti yang sudah kita janjikan bahwa saya akan melakukan observasi di kelas Ibu Ari. Saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan guna untuk mengevaluasi proses pembelajaran tersebut. Namun sebelum masuk ke tahap observasi, kita akan masuk ke pra-observasi Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk agar pembelajaran yang Ibu lakukan akan lebih mungkin Ibu akan merasa lebih percaya diri gitu kan. Jadi kita harus melewati beberapa tahap ini. Begitu ya Ibu? Yang pertama Ibu, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Pertama mungkin pelajaran saya itu akan mengajarkan pronoun untuk anak-anak. Ya, jadi anak-anak itu dengan tujuannya pertama anak-anak bisa menggunakan pronoun dengan baik, bisa membedakan pronoun karena ada subjek, objek, possessive, adjective dan possessive pronoun. Jadi mereka tahu di mana seharusnya mereka menggunakan pronoun yang tepat untuk kalimat-kalimat apa saja. Oke, itu tujuan pembelajaran Ibu lebih pada penggunaan pronoun ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Ibu, rencana pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran ini tuh apa Bu? Pengetahuannya dan keterampilannya juga. Pengetahuan dan keterampilan. Oke. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan Ibu? Kalau sebisanya saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oh gitu, berarti berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian nanti tadi berdasarkan, berarti Ibu sudah melakukan asesmen diagnosis sebelumnya ya, berdasarkan minat dan minat siswa. Baik. Nah, selanjutnya Ibu, apa saja media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Karena saya akan menyiapkan materi dengan menggunakan PPT, Bu ya, PowerPoint, kemudian saya pakai juga laptop, speaker tentunya untuk listening anak-anak, kemudian pakai proyektor juga, terus nanti ada LKPD untuk anak-anak. Berarti sudah lengkap ya Bu ya, ada PPT, proyektor, LKPD dan sebagainya. Oke, nanti disiapkan dengan baik ya Ibu. Siap. Selanjutnya, kapan dan di mana Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Rencananya di hari Kamis, tanggal 18 Juli, kelas 11 DKV 1 jam ketiga dan keempat. 11 DKV 1 ya. Iya. Oke, baik Ibu. Berarti nanti di hari Kamis 18 Juli ya, Iya. jam ketiga sampai keempat di 11 DKV 1. Iya. Kita akan bertemu di kelas tersebut ya Ibu. Siap. Silakan Ibu persiapkan perangkatnya dan lain-lain medianya. Nanti saya akan mengobservasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Begitu ya Ibu, semoga sukses dan sampai ketemu pada hari Kamis 18 Juli. Ya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang bisa pimpin doa? Yuk. Marilah teman-teman sebelum belajar terlebih dahulu kita berdoa untuk kesiapan masing-masing. Selesai bicara Bapak Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini kami semua anak-anak-Mu dapat berkumpul di ruangan ini untuk melakukan proses belajar belajar. Urapilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami sertailah kami dalam ruangan ini, biarlah apa yang Bapak Ibu Guru kami sampaikan dapat kami pahami dan dapat berguna di masa depan kami. Hanya ini dengan mengatakan dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hari ini ada yang sudah hadir? Atau masih semua? Semua ya, wah keren kelas ini. Oke, sekarang kita Ibu mau dengar-dengar soal yel-yel SMK dulu. Bisa? Bisa. Kita mulai. SMK. Bisa. SMK. Hebat, kemajuan buatan Indonesia. Keren, tepukan. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar tentang pronoun. Ada yang tahu apa itu pronoun? Ada yang beberapa yang sudah tahu pronoun? Pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan penyebutan. Misalnya, dalam percakapan, misalnya ya,
Kami. They. Mereka. Hebat. Ini pronoun di dalam subjek atau awal kalimat. Udah paham belum? Kalau dalam kalimat struktur kalimat itu kan ada, kalau di Indonesia ada S, P, O, K. Apa itu S, P, O, K? Bukan spok ya, bukan spok, nggak bisa. Nah itu subjek, predikat, objek, keterangan. Sama seperti bahasa Inggris, ada subjek, predikat. Predikat ini kalau dalam bahasa Inggrisnya sifat atau adjective. Kata sifat itu seperti contohnya apa? Hah? Bukan, itu kata benda. Kata sifat adalah kata yang menunjukkan suatu sifat. Sopan. Apa? Sopan. Boleh. Apa lagi? Marah. Bukan sifat ya? Marah ini kata sifat atau kata kerja? Sifat. Kalau cantik, baik, masuk tak? Jelek. Apa lagi? Oke, masuk. Kemudian ada kata keterangan. Adverb. Dalam bahasa Inggrisnya adverb. Kata keterangan. Contohnya kata keterangan waktu. Kalau dalam bahasa Inggris tomorrow. Besok. Ya, yesterday. Kemarin itu kata keterangan waktunya. Nah, itu contoh-contoh dari kelas kata. Sekarang kita masuk ke kelas kata yang namanya pronoun, yang menggantikan tadi kata ganti orang. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Bahasa Indonesia ini anak-anak. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama, saya. Orang kedua, orang ketiga. Iya, boleh. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pronoun. Nah, yang tadi yang pertama kita masuk ke subject pronoun.
Karena ini lagu, ini jadi bisa nanti ibu kelompok yang tidak mendapatkan tugas ini nanti dapat tugas ininya di rumah. Kalian kerjakan di rumah. Lagunya tahu kan? Take deep, wish you were here. Kalian bisa dengar dulu. Ya, itu salah satu cara supaya bisa belajar bahasa Inggris. Selamat siang semuanya. Di sini saya ditemani oleh Ibu Ari Lestari sebagai guru yang sudah berkenan saya observasi, dan saya ditemani oleh Ibu Ida Fitriati sebagai pengajar praktik saya. Selamat datang Ibu. Nah, hari ini kami akan melaksanakan proses pasca observasi. Setelah melaksanakan pra-observasi, kemudian observasi, hari ini kita akan melaksanakan tahap pasca observasi. Jadi Ibu Ari, tujuan dari percakapan pasca observasi ini yang saya buat menggunakan Albert Tirta adalah untuk merefleksikan. Ya Bu Ari, lebih pada merefleksikan, mungkin juga mengevaluasi, tapi lebih saya titik beratkan pada merefleksikan pembelajaran yang telah Ibu lakukan agar Ibu mengetahui kekuatan dan mungkin apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Begitu ya Ibu Ari? Baik Ibu Ari, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Ari terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Proses pembelajaran di kelas ya Bu ya? Iya. Yang Ibu observasi. Iya benar. Rasanya senang Bu, lega. Ya, oke. Sudah lega ya? Lega juga, sudah melalui proses observasi. Nah, oke, baik. Kemudian bisa Ibu tegaskan kembali area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan, dan bagaimana sih upaya Ibu untuk mencapai pengembangan area-area tersebut? Area yang dikembangkan tentunya pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Iya. Bisa dikembangkan lagi dengan menyusun perangkat pembelajaran RPP ya Bu ya, supaya lebih berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosionalnya berdasarkan minat dan bakat peserta didik juga. Oke, baik. Berarti Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi PSS ya? Iya. Berdasarkan minat ya Ibu? Iya. Ibu sudah melakukan asesmen diagnosisnya? Sudah. Oke, baik. Nah, menurut Ibu, hal baik apa nih yang sudah Ibu capai dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi itu siswa jadi lebih aktif. Mereka berperan aktif di dalam kelompoknya. Jadi terasa lebih hidup kelas. Lebih hidup ya, lebih menyenangkan gitu ya. Proses pembelajaran Lebih menyenangkan. Oke. Nah, jika saya memberikan skala nih Bu, rentang 1 sampai 10, ya. kira-kira menurut Ibu Ari, Ibu Ari berada di angka berapa nih? Ya nggak pasti, mungkin kira-kira lah Ibu ada di angka berapa gitu? Kayaknya 8 deh Bu. Angka 8 ya, sudah baik Ibu. Mudah-mudahan. Sudah sangat baik ya. Angka 8 berarti masih ada 2 skala ya. Nah, rentang 2 itu menurut Ibu apa nih yang menjadi hambatan dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, dan bagaimana sih cara Ibu untuk mengantisipasi dari hambatan-hambatan ini? Hambatan yang saya alami dulu itu kayaknya lebih ke hambatan dari luar ya Bu ya, karena Lebih luar. pas observasi itu mati lampu. Iya ya, Jadi, mati lampu. untuk listening Oke. itu kalau tidak pakai speaker, anak-anak kalau hanya suara dari laptop tuh kedengarannya terlalu kecil, jadi Oh, anak-anak gitu. kurang bisa Berarti menyimak dengan baik. masalah teknis Iya. ya. Oke. Nah, itu bagaimana nih kira-kira Ibu mengatasinya kemarin? Jadi kemarin itu tuh jadi anak-anak diminta untuk mendekat ke sumber suara. Karena agar suaranya lebih jelas Iya. ya, mendekat ya. Oke. Dan menurut Ibu nih, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, masih adakah hal yang masih kurang dan kedepannya akan Ibu kembangkan? Mungkin untuk pilihan media pembelajarannya Pak. Media, bagaimana dari Mau media? ditambahkan lagi Bu dengan menyesuaikan, karena pilihan lagunya yang kemarin itu kayaknya anak-anak agak sedikit kesulitan. Jadi mungkin nanti cari yang agak lebih gampang sedikit Gitu. supaya anak-anak bisa menyimak dengan lebih baik. Berarti pemilihan pada
kontennya Ibu ya. Iya. Kemarin menggunakan lagu apa itu judulnya Bu? Lagunya Wish You Were Here. Oke, Iya. saya juga kurang familiar Bu karena lagu itu Lagu sih. bahasa Inggris. Tapi bagus ya, baik. Nah, rencana kedepannya bagaimana Bu? Menurut Ibu, kan tadi itu ada hambatan nih. Hambatan ini seperti kita kan nggak tahu nih mati lampu. Iya. Next kedepannya nanti bagaimana? Kedepannya biar anak-anak supaya untuk listeningnya ya Bu ya, kemungkinan pakai headset Bu. Pakai headset? Iya, Antisipasi. Jadi pakai headset ya. anak-anak pun jadi akan lebih fokus mendengarkannya, tidak terganggu dari suara-suara. Oh gitu, jadi walaupun mati lampu, Iya. listriknya mati, speaker kan nggak bisa nyala nih. Iya. Kalau headset, bisa ya? bisa. Oh iya Bu. Jadi akan menggunakan perangkat pribadi milik anak untuk meminta anak menggunakan headset di perangkatnya. Kenapa Jadi, Ibu pakai headset? biar suaranya lebih fokus, Lebih jelas. ya, lebih Oke, jelas, iya. dan anak bisa Lebih fokus. jelas ya. Lebih fokus, jadi saya baik. Nah ini Bu, dengan rencana yang akan Ibu kembangkan ke depan ini, ada tidak orang yang Ibu andalkan nih untuk mengingatkan Ibu nih? Jadi Bu Ari mau ada ini nih pembelajaran berikutnya, kira menggunakan pembelajaran referensi atau yang lainnya, ada nggak orang yang menurut Ibu Ari bisa membantu Ibu Ari untuk mengingatkan Ibu Ari? Tentunya itu sendiri. Oh gitu. Iya, dan rekan sejawat saya Rekan juga. sejawat, Iya, oke. tempat kami bertukar pikiran juga, Ada- saling mengingatkan. Ada berapa guru? Bahasa Inggris ada 4, jadi rekan sejawatnya 3. Oke, nanti kolaborasi dari mereka ya. Baik Ibu Aji, kapan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi ke saya bahwa kedepannya akan lebih melihat media pembelajarannya, kemudian pemilihan kontennya akan Ibu terapkan? Kapan akan Ibu terapkan rencana-rencana tadi? Pembelajaran berikutnya atau pembelajaran berikutnya yang terdekat lah, yang menggunakan listening lagi. Oh gitu. Ibu mengajar berapa kelas Ibu? 3. 3 kelas. Oke, berarti masih ada kelas berikutnya ya? Iya. Oke, baik Ibu Ari, saya rasa sudah cukup. Mungkin Ibu Ida ada yang ingin ditambahkan? Waktunya mungkin dipasti lagi. Kalau pengembangan kan tadi pertemuan berikutnya itu kan kita nggak tahu. Oh iya betul. Memastikan kira-kira tanggal pastinya Ibu Ari mengajar di hari apa, tanggal berapa di kelas yang berbeda. Oh gitu. Tanggal atau pokoknya ada waktu yang Lebih benar-benar fix gitu iya. ya Bu ya. Berarti di kelas 11 DKV 2 berarti. di kafe 2 ya. Oke, Hari Kamis. hari Kamis. Tanggal 27. 2. Sip. Baik. Begitu, sudah ada lagi yang mau tambahkan? mungkin dari tulis ada yang pengembangan yang lain. Nah, selain headset ya, Iya, itu kan teknis. Potensi yang dari penggunaan media itu mungkin Oh iya, kalau yang saya amati, kemarin kan Bu Ari sudah bagi beberapa kelompok, ada 3 kelompok. Kalau menurut saya itu masih kelompoknya cukup besar. Iya. Mungkin next nanti kelompoknya lebih kecil agar keaktifan mereka lebih terlihat gitu ya. Jadi kelompoknya sudah baik yang Ibu lakukan bahwa di proses yang satu menggunakan audio ya, yang satu menggunakan visual ya, gambar ya. Iya, gambar. Nah itu sudah baik, hanya mungkin nanti kelompoknya mungkin lebih dibuat lebih kecil, jadi lebih ini kali ya, lebih fokus. Ya gitu saja Ibu Ari ya. Baik Ibu Ari, terima kasih atas kesediaan Ibu, sudah saya observasi, kemudian menurut saya pembelajaran sudah Ibu lakukan sudah sangat baik. Dari segi diferensiasi yang sudah terlihat, kemudian evaluasi yang Ibu gunakan juga sudah mengarah kepada tujuan pembelajaran. Kemudian hanya tinggal lebih memantapkan lagi, berjaga-jaga alternatif tadi kan sudah kita rencanakan, ternyata lampunya tidak menyala sehingga beberapa hal terkendala. Mungkin nanti itu lebih disiapkan lagi, begitu ya. Begitu saja Ibu Ida. Baik, demikian rangkaian supervisi akademis yang telah saya laksanakan. Terima kasih kepada Ibu Ari Lestari sebagai guru yang sudah berkenan untuk saya observasi. Kemudian terima kasih juga pada Ibu Ida yang sudah membimbing saya sehingga saya bisa melewati tahap ini dan semakin memahami tahapan-tahapan dalam melaksanakan observasi. Begitu saja. Terima kasih Ibu Ari, terima kasih Ibu Ida atas waktunya.